Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leksa Salsabila dengan NIM akhir 165 dari kelas PGMIE. Saya dari kelompok 6 akan menyampaikan materi sepertiga pertama dari judul Strategi Pembelajaran Inquiry. Yang pertama yaitu pengertian strategi pembelajaran inquiry. Baiklah, secara etimologis, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, strategi diartikan sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Dalam konteks pembelajaran, strategi menjadi pedoman bagi guru dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan belajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Strategi pembelajaran bukan hanya berkaitan dengan metode mengajar, tetapi mencakup keseluruhan perencanaan tindakan yang sistematis dalam proses belajar mengajar. Menurut Kemp dan Dix, strategi pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan atau prosedur pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan oleh guru dan siswa secara bersama-sama untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Salah satu strategi yang banyak digunakan untuk mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik adalah strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu permasalahan. Strategi pembelajaran inquiry sering juga disebut sebagai strategi heuristik yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu heuriskin, yang artinya saya menemukan. Selanjutnya yaitu kita akan membahas ciri-ciri utama strategi pembelajaran inquiry. Baiklah, ciri-ciri utama strategi pembelajaran inquiry yaitu menekankan aktivitas siswa secara maksimal untuk menemukan sendiri konsep pembelajaran. Yang kedua, seluruh aktivitas diarahkan pada proses pencarian dalam penemuan jawaban sehingga menumbuhkan rasa percaya diri. Yang ketiga, bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir sistematis, logis, dan kritis sebagai bagian dari proses mental siswa. Yang keempat yaitu pembelajaran berpusat kepada siswa. Yang kelima, guru berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan motivator dalam proses pembelajaran. Yang keenam, proses pembelajaran diawali dengan pertanyaan, masalah, atau fenomena yang harus diselidiki. Yang ketujuh, mendorong siswa untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, serta menarik kesimpulan secara mandiri. Yang kedelapan, menumbuhkan sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, objektif, jujur, dan bertanggung jawab. Kemudian, kita akan membahas tentang jenis strategi pembelajaran inquiry. Baiklah, jenis yang pertama yaitu inquiry terpimpin, di mana guru memberi pedoman kepada siswa berupa pertanyaan dan arahan.
Yang kedua, inquiry bebas, di mana siswa secara mandiri merumuskan masalah dan melakukan penyelidikan. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang tujuan dan manfaat strategi pembelajaran inquiry. Baiklah, tujuan dan manfaat strategi pembelajaran. Yang pertama kita akan membahas tentang tujuan strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama yaitu tujuan utama penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik secara sistematis, logis, kritis sebagai bagian dari proses mental dan intelektual mereka. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran inquiry juga bertujuan untuk membentuk siswa menjadi pelajar yang aktif, yang mampu menemukan sendiri konsep pembelajaran. Yang ketiga, melatih siswa untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah informasi secara mandiri. Yang keempat, menumbuhkan rasa ingin tahu serta sikap ilmiah pada peserta didik. Yang kelima, membantu siswa memahami konsep pembelajaran melalui pengalaman menemukan sendiri. Yang keenam, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, tujuan strategi pembelajaran inquiry merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses pencarian dan penemuan pengetahuan oleh peserta didik secara mandiri. Tujuan utama dari strategi ini adalah membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir kritis, logis, sistematis, dan kreatif dalam pemecahan masalah. Melalui pembelajaran inquiry, peserta didik didorong untuk aktif mencari informasi, mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan, serta menarik kesimpulan berdasarkan fakta dan data yang diperoleh. Selain itu, strategi ini juga bertujuan membentuk sikap percaya diri, rasa ingin tahu yang tinggi, serta kemandirian belajar sehingga peserta didik tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga mampu menemukan konsep dan pengetahuan sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat strategi pembelajaran inquiry. Baiklah, manfaat yang pertama yaitu meningkatkan keaktifan dan kemandirian belajar siswa, karena siswa terlibat langsung oleh proses penyelidikan. Yang kedua, menumbuhkan rasa percaya diri, sebab siswa menemukan sendiri jawaban atas permasalahan yang dikaji. Yang ketiga yaitu melatih keterampilan pemecahan masalah, melalui proses identifikasi masalah hingga penarikan kesimpulan. Yang keempat, membentuk sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, objektif, terbuka terhadap pendapat orang lain, dan bertanggung jawab. Yang kelima yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dalam mencari berbagai alternatif solusi. Yang keenam, meningkatkan kemampuan siswa dalam mengemukakan pendapat dan menyampaikan hasil penyelidikan. Yang ketujuh yaitu membiasakan siswa mengambil keputusan berdasarkan data dan fakta yang diperoleh. Yang kedelapan, menjadikan proses pembelajaran yang lebih menarik, bermakna, dan tidak mudah membosankan. Yang kesembilan, mempersiapkan siswa untuk menghadapi permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari sehingga secara mandiri. Jadi, manfaat dari strategi pembelajaran inquiry ini adalah meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga kegiatan belajar menjadi lebih bermakna dan menyenangkan.
Strategi ini juga dapat melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi, keterampilan pemecahan masalah, kemampuan berkomunikasi, serta kerjasama dalam kelompok. Dengan terbiasanya melakukan proses penyelidikan dan penemuan, peserta didik akan lebih mudah memahami materi secara mendalam dan mampu menghubungkannya dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, strategi pembelajaran inquiry sangat efektif digunakan untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan berpusat kepada peserta didik. Sekian penyampaian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.